Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang sudah saya buat mengenai pengaruh voucher gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lani Pita Iciriani dengan nomor pokok mahasiswa 221654046 dari Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari voucher gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Penelitian ini juga dilatar belakangi oleh ramainya promosi voucher gratis ongkir Shopee pada media sosial yang mengundang naiknya daya beli mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner atau angket sebagai proses pengumpulan data untuk berlangsungnya penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh voucher gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022. Dikutip dari internet, dalam kata bahwa menurut SimilarWeb, pada Agustus 2022, situs Shopee menerima 190,7 juta pengunjungan dari Indonesia. Angka ini naik 11,37% dibanding pada bulan sebelumnya, di mana pengunjung Shopee berjumlah 171,2 juta pada Juli 2022. Capaian ini menjadikan Shopee sebagai situs e-commerce peringkat pertama di Indonesia menurut SimilarWeb pada Agustus 2022. Nah, kenapa sih Shopee mengeluarkan promo salah satunya melalui voucher gratis ongkos kirim ini? Jawabannya adalah untuk konsumen atau pembeli itu tersendiri, karena agar pembeli merasa teringankan dengan adanya ongkos kirim yang terkadang harganya bisa lebih besar dibanding dengan barang yang mereka beli. Berkaitan dengan kehidupan mahasiswa, khususnya mahasiswa Pendidikan Ekonomi angkatan 2022, pastinya akan sangat teringankan dengan adanya voucher gratis ongkos kirim ini. Jadi bisa mengurangi biaya sehari-hari yang harus mereka keluarkan tanpa membatalkan satu pembelian. Dari kajian pustaka menurut Himayati 2008-34, ongkos kirim merupakan biaya pengiriman barang dan jasa yang ditarik oleh penjual dari pelanggan saat terjadinya proses jual beli dengan biaya pengiriman yang akan dibebankan pada pelanggan. Sedangkan menurut Ciptono 2008, gratis ongkos kirim merupakan bentuk persuasif yang langsung melalui penggunaan sebagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang dibeli pelanggan. Nah, dalam toko online pasti akan menemukan adanya ongkos kirim, yaitu biaya pengiriman yang akan diukur sesuai dengan berat dan besar ukuran produk, juga dihitung dari jarak tempuh konsumen. Pembeli nantinya akan membayar atau mentransfer uang seharga produk yang ditambahkan dengan biaya pengiriman atau ongkos kirim tersebut. Menurut Durianto et al. 2003-109, minat beli merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen pembeli membeli suatu produk tertentu serta berapa banyak unit yang dibutuhkan pada periode tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat saya tangkap bahwa minat beli konsumen merupakan perilaku yang muncul sebagai suatu rencana konsumen untuk membeli sebuah produk. Sebelum adanya keputusan pembelian dan proses pembelian, konsumen terlebih dahulu didorong dengan adanya motivasi atau minat beli yang dijadikan sebagai landasan pertama sebelum melakukan suatu pembelian atau suatu keputusan. Menurut Ferdian 2006, minat beli dapat didefinisikan melalui indikator-indikator sebagai berikut. Yang pertama, minat transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain. Yang ketiga, minat preferensial atau
minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Yang ketiga ada minat eksploratif atau menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi tentang produk yang diminatinya. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif, di mana menurut Sugiono 2018-13, penelitian kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang berlandaskan positifik data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini juga menggunakan kuesioner atau angket yang dibagikan kepada mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022 yang terdiri dari 7 pertanyaan atau pernyataan yang selanjutnya digunakan sebagai data yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu voucher gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022. Selanjutnya ada analisis. Analisis yang digunakan dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu mengklasifikasikan data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut. Menurut Sugiono, 2017, statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat variabel itu sendiri, dan mencari hubungan dengan variabel lain. Fungsi analisis deskriptif adalah memberikan gambaran untuk memberikan karakteristik data yang diperoleh. Dalam pengukuran penelitian ini, saya membuat daftar pernyataan atau pertanyaan 7 yang dibagikan pada responden melalui kuesioner. Selanjutnya ada hasil penelitian. Setelah menyebar kuesioner, saya mendapatkan 31 responden dari keseluruhan mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2022. Mengukur jawaban responden yang memiliki dan menggunakan aplikasi Shopee, jika dipresentasikan ada 100% yang menjawab iya. Dari pertanyaan kedua, banyaknya responden yang mengetahui voucher gratis ongkir Shopee diperoleh. Data tertinggi yang diperoleh ada 15 responden atau 48,4% yang menjawab sangat setuju dari pertanyaan kedua. Dari pertanyaan ketiga yang berkaitan dengan minat beli responden akan semakin tinggi jika adanya voucher gratis ongkir pada Shopee. Diperoleh hasil dari data tersebut, data tertinggi ada 38,7% atau 12 responden yang sangat setuju pada pertanyaan tersebut. Pertanyaan keempat berkaitan dengan pembelian yang dilakukan oleh responden di Shopee saat mendapatkan voucher gratis ongkir saja. Diperoleh hasil tertinggi sebanyak 11 atau 35,5% yang menjawab setuju dengan adanya pembelian Shopee saat mendapatkan gratis ongkir saja. Pertanyaan kelima berkaitan dengan keringanan biaya yang harus dikeluarkan oleh responden. Diperoleh hasil di poin 3 ada 19,4% atau 6 orang yang memilih ragu-ragu. Di poin 4 ada 29% atau 9 orang yang memilih setuju. Di poin 5 ada 51 atau 16 orang yang memilih sangat setuju. Pertanyaan keenam ini sangat berkaitan dengan pertanyaan kelima, di mana dalam pertanyaan kelima merupakan keringanan yang diperoleh dari adanya voucher gratis ongkir. Maka dari itu, keringanan tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi setiap responden atau konsumen yang menggunakan aplikasi Shopee.
Pengaruh dari voucher gratis ongkos kirim ini juga dilihat dari hasil penelitian di atas bahwa rata-rata mahasiswa memiliki minat beli yang tinggi terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbelanjaan, apalagi dengan adanya voucher atau potongan harga ini. Dari minat beli yang tinggi ini, selanjutnya akan mendorong mahasiswa pendidikan ekonomi untuk melakukan kegiatan perbelanjaan produk yang diinginkan dengan memanfaatkan adanya voucher atau biaya pengiriman ini. Sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun perkataan yang saya katakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.